Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang bahagia ini, yang baik ini, kami ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Makna Pancasila. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri Haris Sauludin dengan NIM 222141012 dan rekan saya. Muhammad Sirotudin Asidiki dengan NIM 222141029. Baiklah, mengenai pembahasan yang pertama yaitu pengertian Pancasila akan disampaikan dan dijabarkan oleh saudara kami. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada Alinea keempat dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, mengenai pembahasan berikutnya adalah sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila, yang mana pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI, yang mana Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini atau BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Diningrat. Dalam pidato pembukaannya, beliau mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang bahwa apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk untuk saat ini. Kemudian dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam BPUPKI, yaitu yang pertama Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar saat berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusan tersebut diantaranya yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun, Muhammad Hatta dalam komentarnya meragukan pidato Yamin tersebut. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila, Soekarno mengemukakan gagasan dasar negaranya yang dinamakan dengan Pancasila. Gagasan tersebut diantaranya yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, kemanusiaan dan internasionalisme. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Serta yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Yang B atau yang kedua yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi suatu peristiwa yang dinamakan Gerakan 30 September. Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi, otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa pemantaian di Indonesia tahun 1965 hingga 1966. Pada hari itu, beberapa jenderal dan satu kapten serta beberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan oleh pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30 sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September G30 SPKI.
dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Baiklah, mengenai pembahasan kedua yaitu fungsi pendidikan Pancasila. Jadi tujuan pendidikan Pancasila dalam membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Yang pertama itu ada namanya landasan historis. Yang mana landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembang pendidikan Pancasila, baik penyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rencana model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, ada landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Indonesia. Pendidikan Pancasila di Indonesia berdasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan kepada generasi penerus. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Pendidikan Pancasila memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah dan terus disepakati tersebut. Baiklah, yang ketiga atau yang C adalah landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan direktur jenderal, dan lain-lainnya. Yang keempat ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masuk ke pembahasan yang ketiga atau C, yaitu dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Secara historis, upaya pembudayaan dan pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dan rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio ataupun surat kabar. Diterbitkan sebuah buku berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1947 dengan kata pengantar Dr. Rajiman Widyadiningrat sebagaimana diketahui sebelumnya. Beliau menjadi Kaijo atau ketua Doritsuku Zumbi Tio Sakai atau BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, ada tantangan pendidikan Pancasila ke depan. Tantangan dari dalam negeri, yaitu diantaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan tantangan yang berasal dari eksternal atau luar negeri, contohnya yaitu globalisasi yang membawa budaya luar masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan bernegara Indonesia. Yang kedua, keinginan negara luar untuk menguasai negara Indonesia. Yang ketiga, aksi teror melalui perekrutan yang berasal dari propaganda asing melalui berbagai media.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari penjabaran atau penyampaian kami mengenai teori ini atau pembahasan kami ini, mohon sekiranya kritik dan sarannya dan jangan lupa komen di bawah. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas supportnya teman-teman, semangat teman-teman dalam pelaksanaan kami menyelesaikan makalah ini. Syukur kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.